gen itu mungkin bisa kita katakan sebagai unit paling kecil yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Halo EHA Friends, selamat datang kembali di podcast EHA Institute. Kali ini EHA Institute hadir dengan podcast series spesial Ramadan, yaitu podcast EHA Rise, Ramadan Insight and Spiritual Education 2026. Bersama saya, Nadia, yang akan menemani teman-teman semuanya berbincang bersama narasumber yang super keren dan inspiratif. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang tradisi ilmiah Islam dan sains modern, perspektif evolusi dan ekspresi gen. Oke, sekarang sudah hadir nih bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Kita sambut dulu nih ada Mas Nurrohman Sidik. Halo Mas, apa Eh, kabar? baik, baik, baik. Mantap. Oke, gimana nih Mas puasanya sejauh ini? Lancar? Alhamdulillah masih masih lumayan lah ya. Ini masih awal-awal kan. Semoga semangat sampai akhir lah pokoknya ya. Amin. Semoga EHA Friends di luar sana juga puasanya lancar dan tetap semangat. Oke, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh nih Mas terkait evolusi dan juga ekspresi gen, mungkin boleh dong Mas diceritakan ke EHA Friends di luar sana terkait background dari. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Jadi mungkin sambil perkenalan ya, saya Muhammad Nurrahman Sidik. Biasanya kalau di kampus dipanggilnya Rohman, gitu kan, atau Sidik biasanya di beberapa tempat, gitu kan. Kemudian sekarang saya bekerja di Universitas Negeri Surabaya dan kebetulan bidang yang saya ampu itu terkait dengan biokimia ya. Tepatnya mungkin biokimia, biological chemistry. Ya, jadi memang nggak akan jauh-jauh dari molecular biology dan lain sebagainya. Seperti itu, Nadia. Oke, wah menarik ya Mas. Oke, mungkin untuk membuka diskusi deh Mas di hari ini. Kan kita ada topik tentang tradisi ilmiah Islam nih, Mas. Dalam sejarah Islam itu sebenarnya bagaimana sih tradisi keilmuan ini berkembang begitu, Mas, untuk mendorong umat Muslim untuk mempelajari sains? Oke, oke. Gini, jadi mungkin kita ingat ya, karena kita sebagai Muslim lah semua ya kan. Kalau misalnya kita ditanya surat apa yang turun pertama kali gitu kan, ya langsung langsung jawabnya adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra, kan. Bacalah, bacalah dan seterusnya. Nah, sebetulnya tradisi keilmuan Islam itu eh, sudah cukup berkembang sejak awal. Dalam artian, misalkan ini, ketika apa turun perintah untuk sholat, katakanlah gitu. Nah, ketika turun perintah sholat, kan awal-awal itu kan memang kita diminta untuk melihat matahari. Katakanlah untuk waktu subuh itu seperti apa, nunggu apa namanya, di sebelah ufuk sebelah timur itu nanti ada guratan cahaya tertentu misalnya. Kemudian ketika duhur itu seperti apa, tergelincirnya matahari, katakanlah demikian. Nah, satu lagi mungkin yang mungkin familiar sama kita belakangan itu kan ketika puasa. Ya. Jadi untuk menentukan awal bulan, akhir bulan, mungkin ya khususnya di puasa atau Idul Fitri itu kan sangat terkait dengan fenomena-fenomena alam semua. Dan itu mungkin memang ketika Muslim pertama kali ada, itu relatif sederhana. Cuman apa namanya berhubung dengan seiring berkembangnya waktu, kemudian nanti masuk juga apa fase-fase apa kejayaan umat Islam di Baghdad katakanlah demikian, itu banyak sekali kemudian ilmu-ilmu yang dari mana-mana itu kan diserap semua diintegrasikan ke Islam seperti itu. Yang awalnya mungkin waktu sholat itu cuma lihat matahari gitu kan, kemudian bergeser mulai bisa menentukan waktunya kapan dan seterusnya. Jadi kalau ditanya terkait dengan
apa terutama ya integrasi bagaimana ilmu itu bisa berkembang itu karena memang agama kita itu memfasilitasi untuk itu. Apa by defaultnya ya, by defaultnya artinya bahkan pertama terkait dengan perintah-perintahnya kan memang disuruh membaca Iqra gitu kan. Kemudian di beberapa ayat itu afala taqilun di mana apa namanya bagaimana kamu untuk berpikir gitu kan. Bagaimana kamu untuk merenungkan fenomena-fenomena alam di sekitar kalian. Ya, itu kira-kira Mbak. Oke, berarti secara tidak langsung memang mengikuti perkembangan zaman ya, Mas, untuk tradisi keilmuannya. Nah, untuk di masa kejayaan Islam sendiri nih, Mas, kita kan banyak mengenal nih, banyak ilmuwan Muslim yang aktif gitu ya, meneliti berbagai bidang sains. Menurut Hmm, Mas Sidik sendiri nih, apa sih nilai atau semangat ilmiah yang bisa kita pelajari dari mereka sampai hari ini begitu, Mas? oke. Nah, ini pertanyaan menarik sebetulnya. Jadi ada banyak sekali mungkin ilmuwan Islam di masa itu ya, yang kemudian apa menjadi fondasi untuk kita semua, terutama di sains modern yang ada sekarang. Nah, kasih contoh misalnya seperti ini, yang mungkin terkenal salah satunya. Ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna kalau di barat ya. Ibnu Sina ini seorang yang dia itu aktif untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu dari Yunani. Dan mungkin barangkali kalau pernah mendengar ya, ada salah satu bukunya dari Aristoteles itu yang kemudian diterjemahkan dalam apa bahasa Arab, kemudian diintegrasikan di beberapa keilmuan itu ada istilah ilmu makulat. Ilmu makulat itu ilmu terkait dengan pengkategorian sesuatu. Itu sebetulnya buku terjemahan dari apa bukunya Aristoteles namanya Kategoris. Jadi di sana diterangkan bahwa sesuatu itu terdiri dari ada yang namanya substance gitu kan, ada yang namanya sifat dan seterusnya lah, macam-macam lah. Nanti masuk ke teknis sekali kali itu. Nah, dan dari situ ilmuwan-ilmuwan dulu itu kemudian memetakan a- ada atau tidak sesuatu yang kemudian tidak terbagi atas sesuatu yang lain, misalnya demikian. Dan nanti sampai ke kesimpulan bahwa ada satu substance atau istilahnya jauhar kalau dalam bahasa Arab itu yang dia tidak terbagi lagi atau jauhar al-ard istilahnya. Dan ini yang kemudian kita kenal nantinya sebagai atom. Ya. Jadi kenapa kok orang-orang itu ya, orang ilmuwan-ilmuwan itu sampai segitunya kan gitu, sampai segitunya entah itu mengkategorikan, entah itu kemudian mengklasifikasi sesuatu, itu sebetulnya berangkat dari pemahaman bahwa Islam itu memang dalil yang diperlukan atau argumentasi dalam Islam itu tidak hanya soal Quran atau hadis saja, tapi ada juga dalil yang sifatnya atau argumen yang sifatnya itu akli, yang sifatnya itu rasional. Ini nanti akan dipakai di keilmuan yang paling fundamental yang kita dalam tradisi keilmuan Islam dikenal namanya itu ilmu kalam atau ilmu akidah seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim itu beriman tidak hanya ngikut-ngikut aja. Kan kadang-kadang kan di beberapa tempat ya, yang mungkin beberapa di antara kita juga kan banyak sekali yang orang tuanya Islam, kemudian anaknya itu juga ya udahlah ikut Islam lah gitu kan. Tetapi sebetulnya para ulama terdahulu sampai ke satu beberapa pendapat terkait ini. Kalau iman yang cuma ikut-ikutan kok kayaknya masih diragukan kan seperti itu. Sehingga kemudian ulama-ulama itu atau saintis Islam di masa itu berusaha untuk membuat argumentasi pertama terkait dengan keimanan, kemudian tadi terkait dengan ritual-ritual, ya kan? Dan contohnya misalnya argumentasi soal ketuhanan. Misalnya. Dan ini apa namanya memang beberapa tren belakangan soal ketuhanan ini banyak yang mempertanyakan ya kadang-kadang ya. Tuhan itu ada atau tidak dan seterusnya. Nah itu sebetulnya sudah dijawab juga oleh para saintis-saintis Muslim di masa itu. Saya kasih contoh ya. Ini
apa namanya bagaimana teori eh, atau argumentasi keislaman itu sebetulnya dibangun berdasarkan gabungan-gabungan dari bahkan pengetahuan di masa sebelum Islam. Tadi yang saya katakan ada bukunya Aristoteles, itu kemudian beberapa bagian itu diambil oleh Ibnu Sina yang terutama terkait dengan logika, gitu kan. Dan logika ini kemudian digunakan oleh ilmuwan atau saintis Islam untuk membangun argumentasi terkait dengan ketuhanan. Contoh gini, ada satu argumen ketuhanan, gitu kan? Apa bukti kalau Tuhan itu ada, kan gitu kan? Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang apa istilahnya eh, funda- sangat-sangat fundamental di mana-mana dan memang sering ditanyakan juga kan. Seperti itu kira-kira Mbak Nadia. Baik, berarti dari sejak dulu ya saintis Muslim kita ini sudah mengajarkan bahwa memang selama mereka mempelajari ilmu-ilmu alam ya, sains gitu, itu juga dalam bentuk untuk memperkuat keimanan sendiri begitu ya Mas ya. Oke, berarti memang pentingnya sains ini secara tidak langsung justru kita butuhkan ya untuk memahami agama Islam itu sendiri begitu ya Mas ya. Karena ada tiga tadi yang harus dipahami oleh kita semua begitu. Nah, dari pengalaman Mas Sidik sendiri mungkin nih pernah melakukan riset apa aja nih Mas, sains dan ada hubungannya mungkin dengan apa namanya Islam begitu Mas. Apakah Oke, membuat Mas juga semakin kagum gitu terhadap penciptaan manusia? oke. Ya, jadi ketika masih sekolah ya waktu S3 gitu kan, eh saya belajar terkait bagaimana apa sesuatu yang ada di dalam sel itu diatur lah. Mungkin dikasih mungkin sederhananya seperti itu. Dan itu sebetulnya membuat apa ya? eh kita itu saya pribadi sebetulnya, saya pribadi itu kemudian melihat oh ternyata memang apapun itu bahkan dalam ranah yang paling basic itu ternyata ada aturannya loh kan gitu. Jadi eh misalkan gini, kalau apa namanya di ranah kimia itu kan ada eh, sesuatu yang positif itu pasti akan berteman dengan yang negatif ya pasti akan berjodoh satu sama lain misalnya gitu ataupun misalnya ada pattern tertentu yang kemudian kita bisa eh, pahami itu sebagai apa aturan-aturan yang universal tadi yang positif dengan negatif kah misalnya ataupun mungkin kaitannya eh, apa bagaimana kita bisa mengkompromikan antara eh, engineering gitu kan dan juga sains dan saya kasih contoh misalnya gini ya. Ada di biologi itu kan ada sentral dogma biologi istilahnya ya bahwa satu DNA dia itu bisa kemudian memproduksi satu protein tertentu kan seperti itu. Nah, itu yang kita pelajari ketika SMA dan ternyata ketika saya coba pelajari lebih lanjut ketika sekolah ya S1, S2, kemudian S3 ternyata sesuatu itu justru lebih complicated dari yang saya bayangkan gitu ya. Jadi bahkan untuk bisa mengatur satu sel yang saya kira itu sederhana itu butuh aturan yang sangat complicated gitu kan. Dan itu apa ketika semakin dipelajari bukannya semakin sederhana tapi malah tambah complicated lagi kan gitu. Jadi saya rasa oh, ini memang eh, apa namanya dengan belajar itu memang humble ourselves kan. Jadi kita semakin semakin merasa kita nggak tahu apa-apa gitu itu. Satu yang pertama itu. Kemudian yang kedua bahwa eh, apapun itu di alam semesta itu memang dibangun atas dasar keteraturan yang seperti bahwa kalau misalnya tubuh kita atau dalam sistem sel kita itu tidak teratur, katakanlah demikian, tidak ada regulasi apapun itu, tidak ada pattern apapun itu, maka ya chaos yang terjadi. Ya, jadi kalau dalam bahasa kimia sih entropinya itu sangat positif ya, sangat sangat ketidakteraturannya sangat meningkat lah istilahnya. Seperti itu Mbak. Adi. Baik.
Nah, Mas, mungkin balik lagi nih ke topik hari ini ya, evolusi dan ekspresi gen. Dan seperti yang Mas ceritakan juga nih terkait riset Mas tentang gen. Kalau dijelaskan sesederhana mungkin nih Mas, untuk kami yang mungkin tidak paham sama sekali tentang gen nih Mas. Sebenarnya gen itu apa sih Mas? Dan kenapa bisa membuat kita semua begitu ya, berbeda-beda, setiap orangnya unik gitu Mas. Oke, ya. Jadi eh gen itu mungkin bisa kita katakan sebagai unit paling kecil yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ya. Jadi unit tertentu yang kemudian memang itu menjadi sifat yang diwariskan. Nah, eh secara teknis gitu kan, kita tahu ada yang namanya DNA. Ya, jadi gen itu adalah bagian dari DNA yang kemudian dia mengkode sifat tertentu, mengkode protein tertentu atau yang mengkode sifat tertentu, mungkin mudahnya demikian. Nah, kenapa kemudian kok katakanlah kita semua punya DNA sebagai makhluk hidup kita punya DNA semua. Kenapa kok sama-sama manusia, tetapi kok kita bisa macam-macam kan seperti itu. Nah, karena eh, ada yang kemudian dikenal sebagai variasi genetik. Jadi eh, hampir kebanyakan DNA itu antara manusia satu dengan manusia yang lain itu sama. Kebanyakan. Tetapi memang ada beberapa tempat atau beberapa titik itu yang ada perbedaan. Nah, permasalahannya adalah ketika ada satu perbedaan tempat ya, atau kalau DNA kan istilah ada empat empat huruf yang kemudian menyusun DNA kan gitu kan. Ada A, T, G, C lah istilahnya ya. Ketika ada yang berubah satu saja, itu biasanya dia akan kemudian membuat produknya itu juga berubah. Proteinnya itu juga berubah. Ya. Jadi DNA digunakan untuk membuat protein, kalau DNA-nya berubah, proteinnya juga berubah. Nah, ketika proteinnya berubah, maka jumlah proteinnya juga berubah juga. Atau bisa jadi dengan perubahan DNA tadi, kapan protein itu dibuat itu juga berubah. Jadi ini yang kemudian apa variasi-variasi tadi, gara-gara cuma katakanlah beda satu huruf aja kan, di urutan DNA gitu misalnya, itu bisa kemudian membawa ke perbedaan warna kulit, perbedaan tinggi badan, perbedaan respon obat misalnya, atau perbedaan risiko penyakit dan seterusnya. Jadi apa yang kayaknya itu seperti benda yang sangat mikroskopik sekali itu ternyata punya pengaruh yang dampaknya besar ke kita yang ukurannya mungkin bisa gede kelihatan seperti ini. Gitu. Oke, berarti dari gen yang membawa DNA yang ternyata DNA ini ada banyak macamnya gitu ya. Sehingga kita juga jadi beda-beda nih antara mungkin saya masih dan juga teman-teman di luar sana DNA kita beda makanya kita juga bervariasi begitu ya. Kemudian Mas, selain gen gen itu sendiri gitu ya, apakah lingkungan juga ikut nih mempengaruhi sifat dan karakter seseorang? Oh ya, itu jelas ya. Jadi apa ada istilahnya kalau di keilmuan biologi itu ada yang namanya epigenetika. Jadi bagaimana kemudian kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita itu bisa eh, memberikan pengaruh kepada entah itu manusianya ataupun mungkin gen yang diturunkan ke anak turun kita misalnya. Jadi saya kasih contoh misalnya gini, ada lebah, ya, lebah. Lebah itu ketika dalam bentuk larva itu bentuknya sama semua. Entah itu dia sebagai calon ratu lebah kah, entah itu sebagai lebah pekerja. Nah, tetapi yang membuat larva itu tadi berkembang sebagai lebah pekerja ataupun berkembang sebagai ratu lebah itu adalah terkait dengan nutrisi apa yang dikasihkan ke larva tadi. Kalau cuma dikasih nektar biasa, maka ya dia akan jadi eh, apa lebah pekerja. Tetapi kemudian kalau misalnya
diberikan royal royal apa ya, royal royal jelly ya Pak. Atau apa itu saya lupa namanya. Itu eh, dia akan berkembang kemudian menjadi ratu lebah. Nah, dari sini kita tahu bahwa makanan itu kan juga mempengaruhi dari segala macam yang ada dalam tubuh kita. Jadi apa yang apa yang kita makan, kemudian lingkungan kita stressful atau tidak itu juga sedikit banyak akan juga mempengaruhi dari apa namanya ekspresi DNA yang istilahnya ya, atau penampakan luar dan penampakan dalam tubuh kita seperti itu. Oke, berarti sangat-sangat mempengaruhi ya Mas ya lingkungan itu untuk sifat dan karakter seseorang. Nah, Mas, balik lagi nih ke evolusi dan ekspresi gen. Tadi kan kita sudah tahu nih gen itu apa gitu ya. Kalau untuk evolusi dan ekspresi gen itu sendiri, Mas, sederhananya ini adalah proses apa sih, Mas? Oke, jadi evolusi itu sebetulnya kan dia kerangka berpikir ya, kerangka berpikir atau sebuah konsep lah, konsep bagaimana sesuatu itu berkembang dari yang awalnya sederhana kemudian menuju yang lebih kompleks. Nah, untuk bisa berkembang itu kan memang harus ada informasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, disinilah peran gen. Jadi, ketika ada perubahan eh, di masa lalu oleh orang tua kita atau nenek moyang kita, itu kemudian diwariskan dengan cara mewariskan gen yang mereka dapatkan di masa itu ke kita, dan kita juga mewariskan itu ke generasi sudah kita, dan seperti itu. Itu konsep umumnya seperti itu kira-kira. Oke, dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks itu adalah evolusi gitu ya, Mas ya. Nah, tapi mungkin banyak kita yang tahu nih, ada satu teori evolusi yang sangat terkenal mungkin ya, teori Darwin gitu, Mas ya. Ada evolusi manusia dulunya nenek moyang kita adalah kera gitu. Ini kan sering menimbulkan perbedaan pendapat ya, Mas, di masyarakat, khususnya kita semua nih di kalangan Muslim begitu, Mas. Kira-kira Ya, kenapa teori tersebut menjadi begitu diperdebatkan, Mas? oke, mungkin pertama gini ya. Jadi kenapa diperdebatkan? Karena memang ada beberapa bagian yang secara apa ya, secara terlihat itu mungkin tidak tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Misalnya bahwa kita kan memang awalnya dari Nabi Adam dan Ibu Hawa misalnya kan seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam di teori evolusi itu kan kita mungkin berasal dari spesies yang terlihat seperti bukan manusia, kan seperti itu. Kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai Homo sapiens sekarang. Nah, terkait ini sebetulnya sebagaimana juga apa namanya teori-teori saintifik yang lain. Evolusi ini sebetulnya kan dia berdiri di atas beberapa asumsi ya. Misalnya eh, apa namanya sifatnya itu probabilistik, artinya bisa jadi benar, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kita kan kita kan memang tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masa itu sampai masa kini. Kan kita kita tidak tidak ada yang bisa hidup untuk menyaksikan betul-betul ya kan selama jutaan tahun kan kita nggak ada yang hidup selama itu. Nah, jadi ini sifatnya adalah probabilistik juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini didasarkan pada asumsi juga. Asumsi bahwa eh, ada perkembangan dari yang sederhana ke yang kompleks itu asumsi sebetulnya. Kemudian asumsi yang kedua adalah ada yang kita kenal sebagai pohon kekerabatan atau pohon kehidupan, di mana dulu ada nenek moyang bersama, kemudian bercabang gitu kan, tumbuh menjadi lebih kompleks sampai kemudian ada apa hewan-hewan atau ya kan kita kalau dalam biologi kita termasuk hewan juga, Homo sapiens kan seperti itu. Nah, sampai ke generasi yang ada sekarang. Nah, cuman pada dasarnya itu semua masih asumsi. Ya. Dan sebagaimana teori yang lain, bisa kok sebetulnya teori ini berubah. Jadi
Teori evolusi tidak menjamin 100% kebenaran itu tidak. Tapi memang teori evolusi itu adalah approachment ya. Approachment terhadap fenomena yang ada di sekeliling kita. Jadi kita nggak perlu takut sebetulnya terkait dengan evolusi karena ya itu kan pemahaman terbaik yang bisa kita miliki sampai saat ini untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di sekeliling kita kan seperti itu. Apakah bisa berubah? Bisa-bisa saja. Apakah bisa salah? Bisa-bisa saja juga. Jadi eh, misalkan dulu ada teori namanya phlogiston ya, bahwa sesuatu itu bisa terbakar karena ada zat namanya phlogiston, zat pembakar lah istilahnya. Nah, tapi teori itu sendiri sebetulnya diterima secara luas hampir 200 tahun di sekitar 1700 sampai 1000 abad 19 awal. Tetapi ketika ada eh, apa namanya ditemukan bukan itu ya ada yang namanya oksigen misalnya. Kemudian pengetahuan semakin bertambah, nah maka teori flogiston tadi ditinggalkan. Nah, ini terjadi di sains, artinya bisa jadi teori yang nampaknya mapan selama beberapa dekade itu bisa digantikan dengan teori baru menurut pendekatan saintifik yang terbaru. Jadi itu biasa saja kalau kalau di sains kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada eh, mungkin kacamata, kacamata bagaimana kita melihat sains itu mungkin perlu kita pahami juga. Jadi ada yang disebut sebagai philosophical naturalism, ya kan? Ada nanti yang disebut sebagai methodological naturalism. Mungkin singkatnya gini, kalau philosophical naturalism itu eh, dia menganggap bahwa segala fenomena yang ada di alam itu atau bukan bukan tidak ya bukan di alam sih, segala sesuatu yang ada gitu kan, segala sesuatu yang ada itu bisa dijelaskan dengan physical processes atau proses fisik biasa ya. Nah, ini akan bermasalah gitu kan. Karena ada banyak hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara fisis. Contohnya apa namanya insting misalnya. Contohnya lagi misalnya eh, perasaan katakanlah dari ibu ke anak misalnya. Kan itu bukan sesuatu hal yang fisis kan itu. Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh apa dari sudut pandang fisis juga. Nah, dan philosophical naturalism ini dia juga berpandangan bahwa segala sesuatu itu kalau tidak berupa materi itu tidak benar. Artinya tidak ada sesuatu di alam semesta ini selain materi saja. Jadi apa namanya akal budi, intelektual, perasaan dan seterusnya itu dinegasikan di apa namanya philosophical naturalism. Itu kan berarti kita mereduksi kacamata kita untuk memahami alam kan seperti itu ya. Nah itu yang bermasalah. Nah sebaliknya di sisi yang lainnya ada yang disebut sebagai methodological naturalism. Bagaimana intinya itu adalah semua konklusi saintifik itu hanya bisa apa namanya untuk bisa menjadi saintifik itu tidak bisa merujuk kepada sesuatu yang sifatnya itu eh, apa divinity. Divinity itu apa ya berarti ketuhanan gitu kan. Jadi katakanlah misalnya gini, ada namanya petir gitu kan. Kalau petir itu eh, orang Yunani kan bilang oh itu adalah Zeus yang lagi ngelempar sesuatu kan gitu. Atau misalnya ada apa namanya orang yang lagi sakit mungkin kemudian dianggap itu adalah oh itu kena guna-guna atau kena santet misalnya. Ya bisa jadi benar, bisa jadi salah sih. Cuman setidaknya sudut pandang pertama kita adalah bahwa itu fenomena alam. Karena fenomena alam penjelasannya juga harus saintifik. Nah, sampai di sini kita nggak ada masalah. Jadi ada dua hal. Tadi yang pertama adalah seseorang yang apa namanya menaruh sebagai kacamata bahwa segala sesuatu itu harus saintifik. Nah, itu yang bermasalah yang di sana. Cuman yang kedua adalah sesuatu fenomena di alam
itu kita berusaha semaksimal mungkin menjelaskannya itu secara fisis. Nah, itu yang kita kenal sebagai sains. Nah, teori evolusi ini itu seharusnya kita sebagai Muslim itu menaruhnya itu sebagai eh, methodological naturalism, artinya sebagai salah satu upaya seorang saintis untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam, ya, bukan sebagai sudut pandang filosofis, gitu kan? Kalau secara filosofis kita apa sudut pandangnya ya sesuai dengan agama kita, kan, gitu kan? Bahwa alam semesta itu diciptakan, bahwa kita punya ayah dan ibu bersama istilahnya gitu kan, Nabi Adam dan Hawa. Itu adalah sudut pandang filosofi kita. Ya, jadi eh, kita menolak jika apa namanya segala sesuatu itu harus material atau materialisme, kan kita tolak itu. Atau segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan eh, apa materialisme, itu kita tolak gitu kan. Tapi ketika kita menjelaskan sesuatu sejauh mungkin atau apa namanya sebisa mungkin tanpa melibatkan divinity, gitu kan, tanpa melibatkan ketuhanan atau supernatural, gitu kan, maka itu ya tidak terlalu masalah untuk kita. Jadi kadang-kadang eh, orang itu ya beberapa beberapa di antara oknum ya itu tidak membedakan ini. Artinya menganggap segala sesuatu itu harus bisa dijelaskan oleh sains. Oh tidak, kan gitu kan. Ketika kita menganggap segala sesuatu itu harus dijelaskan oleh sains, maka kita masuk golongan tadi yang pertama, ya, philosophical naturalism. Ada batasan-batasan tertentu dari sains yang dia itu tidak bisa menjelaskan. Sains bisa menjelaskan how, tapi tidak bisa menjelaskan why, misalnya gitu. Katakanlah bisa menjelaskan bagaimana kemudian alam semesta itu tercipta, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa alam semesta itu tercipta. Nah, mengapa alam semesta tercipta itu bagian dari ranah keilmuan yang berbeda, bukan lagi sains kalau untuk yang mengapa. Tapi kalau bagaimana itu memang ranahnya sains, kan seperti itu. Jadi eh, ketika kita mereduksi sains itu sebagai kacamata untuk melihat segala hal, maka ada banyak sekali yang informasi-informasi berharga yang mungkin kita akan apa namanya hilangkan ke seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian melihat ada yang namanya insting, ada yang namanya apa namanya perasaan, ada kemudian intelektual dan lain sebagainya. Dan itu pasti bukan ranahnya sains. Jadi eh, kenapa kok teori evolusi itu apa namanya menjadi kontroversial kan seperti itu? Karena mungkin kita atau jarang dari kita itu mencoba memahami dua hal yang berbeda tadi ini. Ya. Yang pertama dari sains sebagai eh, POV filosofi ya, dan sains sebagai metode. Kalau sains sebagai metode itu kita tidak masalah karena apa namanya evolusi itu sebagai cara atau metode untuk menjelaskan fenomena alam. Tapi kalau kita gunakan sains sebagai agama dalam tanda kutip ya, itu yang jadi masalah gitu kan. Seperti itu mungkin. Baik, berarti mengingat konsep evolusi ini Mas bisa berubah, lalu tadi sains bisa menjawab how tapi tidak bisa menjawab why-nya. Apakah sebenarnya kita memang harus memandang konsep seperti evolusi itu harus bertentangan dengan Islam begitu Mas, atau sebenarnya bisa kita pahami keduanya secara berdampingan gitu? Saya kira sih itu tidak perlu dipertentangkan ya. Artinya eh, apa itu apa bukan antara evolusi dan Islam itu bukan hal yang kemudian apa bertolak belakang. Sebetulnya ada kok ulama-ulama Islam dulu di masa kejayaan Islam waktu itu saya lupa kalau nggak salah
zaman Al-Ma'mun di masa Abbasiyah gitu kan. Ada seorang namanya Al-Jahiz. Kalau nggak salah namanya Abu Uthman Amr bin Bahr. Itu nama lengkapnya. Atau nama panggilannya Al-Jahiz karena Al-Jahiz itu artinya bulat seperti mata ikan. Karena kondisi beliau itu apa jualan ikan, ya jualan ikan. Nah, beliau ini punya kitab, nah atau punya apa namanya publikasi lah istilahnya kalau kita sekarang. Sebuah buku namanya Al-Hayawan atau hewan-hewan, buku terkait dengan hewan. Nah, di sana itu diterangkan bahwa hewan-hewan itu dia apa namanya berkembang, dia kemudian berjuang untuk bertahan hidup atau kita kalau dalam bahasa evolusi sekarang kita kenal seleksi alam gitu kan. Kemudian dia juga bertransformasi menjadi spesies. Nah, sebetulnya saya nggak tahu apakah Darwin itu dia mendapatkan inspirasi dari beliau ini atau tidak. Saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas memang dari karya beliau kita bisa pahami sebetulnya teori evolusi sejak masa Islam itu sudah ada. Tetapi permasalahannya adalah lagi-lagi itu digunakan hanya untuk menjelaskan fenomena alam saja, ya, fenomena alam. Tidak kemudian apa namanya eh, langsung dihadap-hadapkan dengan agama tidak seperti itu. Jadi tetap ada beberapa konsep yang kita pahami, kita yakini bahwa misalnya bahwa kita itu memang keturunan Adam dan Hawa misalnya seperti itu. Kita bisa kok kemudian masih tetap meyakini itu dan juga memahami evolusi bersamaan. Nah, terkait nanti yang paling betul seperti apa ya wallah alam. Saya ujung-ujungnya kan wallah alam juga. Nah, tapi yang jelas bahwa kita sebagai Muslim untuk apa namanya terkait ini mungkin kita pahami cukup eh, pahaminya bahwa evolusi itu adalah salah satu pendekatan kita, approachment kita, approachment kita, approachment terbaik kita ya, yang bisa kita gunakan sampai saat ini untuk menjelaskan eh, apa fenomena yang terjadi di alam ini. Apalagi kan kita tahu ada dinosaurus, fosil-fosil dinosaurus gitu kan, kemudian ada fosil-fosil banyak apa ya lah, apa namanya hal-hal yang sifatnya purba istilahnya. Kita kan sebagai manusia kita penasaran sebenarnya kan, curiosity-nya kan tetap ada. Nah, kemudian bagaimana menjelaskan hal itu dan impact-nya ke zaman ini. Nah, itu yang kemudian ranahnya evolusi untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, apakah evolusi benar ya Allah alam juga? Apakah secara saintifik pasti benar? Ya, itu nggak tahu juga. Nanti apakah mungkin 10 tahun lagi mungkin berubah bisa jadi. Tergantung situasi saintifik yang akan terjadi nanti. Seperti itu. Baik. Berarti memang asumsi itu memang juga harus dipilah juga ya, mana yang ditelan mentah-mentah dan mana juga yang perlu dibandingkan juga nih dengan pemahaman agama, tapi tidak harus selalu kita bandingkan ya dengan pemahaman agama gitu. Oke, mungkin terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi kita hari ini. Apa pesan Mas Sidik untuk mahasiswa mungkin ya atau anak muda yang ingin mendalami sains tetapi tetap menjaga nilai spiritual dan juga keimanan mereka? Oke. Mungkin kalau apa namanya eh, saya mengutip dari Quran itu kan ya ayat pertama yang turun itu kan. Iqra kan seperti itu. Yes. Pokoknya kita harus sering membaca, membaca keadaan, membaca apapun itulah fenomena yang ada dan seterusnya. Dan jangan sampai kemudian curiosity kita hilang gitu. Jadi sebagai seorang Muslim, nampaknya kita perlu untuk membangun kembali curiosity kita. Rasa keingintahuan kita itu memang harus dipupuk lagi seperti itu ya. Jadi jangan sampai eh, apa yang kemudian oleh Quran untuk untuk kemudian apa namanya melihat fenomena-fenomena alam yang sebetulnya itu adalah
bagaimana Allah itu melihat memerintahkan kita untuk tetap curious terhadap alam nah, seperti itu harus senantiasa dipelihara lah tidaknya. Baik, jadi tetap semangat ya EHA Friends untuk apapun yang teman-teman ingin ketahui nih tentang sains. Jadi jangan perlu khawatir untuk mengikis keimanan. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih kepada Mas Sidik yang sudah menemani kita berdiskusi dan berbincang di malam hari ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan dan kita berikan kepada teman-teman semuanya di sini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan EHA Friends, series podcast EHA Rise akan terus berlangsung sampai bulan Ramadan ini usai. Jadi stay tune ya teman-teman semuanya di episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga salah-salah kata. Mas Sidik, terima kasih. Dan juga teman-teman semuanya, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.